Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Utami, NIM 23081 dari kelas 2D. Ini untuk melengkapi tugas UAS, Farma Umum dan Mata. Saya akan mempresentasikan mengenai kontraindikasi obat pada mata. Baiklah, yang pertama kita pendahuluan. Mata merupakan suatu organ sensori spesial yang secara relatif terpisah dari sistem sistemik oleh suatu pembatasan yang diciptakan oleh sawar antara darah dengan retina, darah dengan aqueous humor, dan darah dengan vitreous. Sebagai konsekuensinya, mata memiliki sifat farmakodinamik dan farmakokinetik yang tidak sama dengan organ lainnya. Sejak pertama kali diperkenalkan sebagai terapi untuk mata, kortikosteroid hingga saat ini masih digunakan sebagai pengatur reaksi inflamasi dari penyakit-penyakit pada segmen anterior dan posterior mata. Penggunaan kortikosteroid untuk penanganan inflamasi mata dimulai sejak 1950 saat pemberian hormon adrenokortikotropik yang berasal dari hipofisis secara sistemik dapat memberikan perbaikan signifikan pada pasien uveitis. Kortikosteroid efektif dalam melindungi struktur mata dari kerusakan akibat inflamasi, terutama terjadinya neovaskularisasi dan terbentuknya jaringan parut. Yang pertama, farmakokinetik obat tetes mata. Mayoritas obat-obatan untuk mata diformulasikan untuk dijadikan sediaan obat topikal, injeksi subkonjungtiva, subtenon, dan retrobulbar. Semakin lama durasi kontak obat dengan mata, maka akan meningkatkan absorpsi obat. Yang pertama, mekanisme absorpsi. Jumlah dan kecepatan substansi yang diabsorpsi setelah penetesan obat dipengaruhi oleh durasi obat pada cul-de-sac dan air mata. Eliminasi obat oleh sistem drainase ductus nasolakrimal, ikatan substansi obat dengan protein pada air mata, dan kemampuan obat untuk difusi melalui konjungtiva dan kornea. Dapat dilihat pada gambar mekanisme absorpsi. Ini terdapat otot superior oblik, otot levator palpebra superior, otot rectus superior, otot rectus medial, otot rectus lateral, otot rectus inferior. Dan yang di sebelah bagian depan atau bagian kanan itu ada trochlea, nervus opticus, otot rectus lateral, otot inferior oblik. Ya, baik, selanjutnya mekanisme absorpsi pemberian obat secara topikal dapat diberikan dalam 3 bentuk formula, yaitu dalam bentuk larutan, di mana substansi obat dilarutkan secara menyeluruh dan memiliki kelebihan berupa penggunaannya yang mudah dan efek sampingnya yang minimal. Kemampuan obat untuk berpenetrasi ke dalam mata dibandingkan lurus dengan konsentrasinya di dalam air mata. Faktor lain yang mempengaruhi diantaranya integritas lapisan epitel, kecepatan mata mengedip, dilusi oleh air mata, drainase ductus nasolakrimal, kemampuan substansi obat berikatan dengan protein dan jaringan, serta absorpsi melalui konjungtiva. Yang selanjutnya, mekanisme absorpsi melalui konjungtiva adalah kornea. Adalah jalur absorpsi yang utama dalam pemberian obat dengan efek yang terlokalisir. Konjungtiva dapat mengabsorpsi obat-obat yang lipofilik pada tingkat yang lebih rendah daripada kornea dan relatif lebih permeabel terhadap obat-obatan hidrofilik. Obat-obatan yang disuntikkan ke dalam vitreus akan ditunjukkan ke bagian posterior agar dapat meningkatkan durasi obat di retina. Rute absorpsi injeksi periokular atau subtenon
adalah antara kapsul subtenon dan sklera atau episklera, sehingga obat dapat difusi langsung ke sklera. Selanjutnya, ini obat untuk mata memiliki akses langsung ke daerah yang diharapkan dan dapat mengurangi paparan efek samping sistemik. Oleh karena itu, obat yang diberikan secara sistemik umumnya tidak digunakan untuk mata. Yang selanjutnya ada distribusi. Distribusi obat-obatan topikal dapat memiliki efek sistemik apabila diabsorpsi oleh mukosa hidung dan memiliki efek yang terlokalisir apabila diabsorpsi oleh kornea atau konjungtiva. Setelah diabsorpsi oleh kornea substansi, obat terakumulasi di humor aqueus dan kemudian didistribusikan ke struktur di dalam mata dan ke sistemik melalui jalur anyaman trabekula. Distribusi obat di mata ini bergantung kepada kemampuan substansi obat untuk berikatan dengan jaringan, sehingga jika afinitas berikatannya tinggi, maka eliminasi obat dari mata akan diperlambat. Selanjutnya, obat yang diberikan secara topikal umumnya tidak akan mencapai dosis terapi yang cukup ketika mencapai segmen posterior mata, kecuali diabsorpsi melalui kornea dan menuju sirkulasi sistemik kemudian didistribusikan ulang ke retina atau ke koroid. Selanjutnya ada metabolisme. Obat tetes mata tidak melalui metabolisme di hepar. Badan siliar merupakan sumber utama dari enzim yang akan memetabolisme obat untuk mata yang bertanggung jawab terhadap dua fase utama, reaksi metabolisme untuk memulai proses detoksifikasi dan eliminasi obat dari dalam mata. Nah, untuk lokalisasi dari enzim-enzim ini dalam satu jaringan merupakan hal penting karena produk hasil oksidasi dan reduksi dari reaksi fase 1, sistem sitokrom P-450 bersifat reaktif dan lebih toksik dibandingkan bentuk awal dari obat itu. Proses konjungsi dalam reaksi fase 2 dilaksanakan dengan bantuan enzim detoksifikasi. Selanjutnya ada ekskresi obat mata. Ekskresi obat mata drainase aqueous humor melalui anyaman trabekula merupakan rute utama untuk ekskresi obat tetes mata. Nah, setelah melalui anyaman trabekula mata, aqueous humor akan memasuki kanalis squam yang selanjutnya akan memasuki vena episkleral dan akhirnya akan memasuki sirkulasi sistemik. Humor aqueous ini juga berperan dalam distribusi obat setelah melewati lapisan kornea ke struktur jaringan mata lain seperti iris, badan siliar, dan lensa. Selanjutnya, distribusi obat dan eliminasi dari obat-obatan secara umum dapat dibagi menjadi dua rute, yaitu melalui retina dan melalui aqueous humor. Nah, selanjutnya ada bioavailabilitas. Bioavailabilitas ini dapat didefinisikan sebagai jumlah obat yang terdapat pada reseptor pada tubuh kita. Atau definisi lain menyebutkan bahwa bioavailabilitas menunjukkan kecepatan dan luasnya substansi aktif dari suatu obat dan menjadi aktif di tempat substansi itu bekerja. Perubahan pada basa steroid tidak hanya mempengaruhi penetrasi ke dalam mata dan metabolismenya, tetapi juga dapat dengan formulasinya. Garam yang lebih bersifat hidrofilik diformulasikan dalam larutan, sedangkan defirat yang bersifat lipofilik diformulasikan dalam suspensi dan salep. Selanjutnya farmakodinamik obat tetes mata. Farmakodinamik merupakan suatu ilmu mengenai efek biokimia dan fisiologis dari suatu obat beserta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjadi dasar pemberian rasional terapi dari suatu obat. Farmakodinamik juga mencakup proses-proses yang terjadi dalam sel setelah substansi aktif dari obat berikatan dengan reseptor di jaringan.
Umumnya, obat bekerja dengan berikatan dan merubah fungsi molekul makro. Biasanya reseptor neurotransmitter, reseptor hormon atau enzim. Jika setelah ikatan antara obat dengan reseptornya menstimulasi fungsi reseptor, maka disebut sebagai agonis. Namun jika menstimulasi fungsi yang berlawanan dari reseptor, maka disebut antagonis. Jadi berlawanan ya. Yang selanjutnya mekanisme kerja steroid topikal. Ini ada inflamasi pada mata dapat diobati dengan obat yang diberikan secara topikal, injeksi lokal, implantasi okural, ataupun sistemik. Kortikosteroid diberikan secara topikal untuk mencegah atau mengurangi inflamasi pada mata yang terjadi karena trauma atau uveitis atau setelah prosedur operasi pada mata. Untuk respon inflamasi pada mata diperantai oleh beberapa faktor, diantaranya sitokin, neuropeptida, dan substansi-substansi yang berasal dari lemak. Ini dapat dilihat ada tabelnya mekanisme kerja steroid topikal. Ini ada perbandingan sediaan steroid ya. Yang topikal, ini kelebihannya dapat ditempatkan pada lokasi yang dibutuhkan, mudah digunakan, dapat digunakan pada penyakit yang hanya melibatkan satu mata, dapat meminimalisir efek sistemik. Ini ada kekurangannya juga, dapat menekan fungsi adrenal, memperparah ulkus dendritik, dapat menyebabkan epitel keratopati, serta dapat menyebabkan infeksi konjungtiva. Untuk periokular, ini dia kelebihannya dapat ditempatkan pada lokasi yang dibutuhkan, lalu dapat digunakan pada penyakit yang hanya melibatkan satu mata, sama yang mirip-mirip seperti topikal. Dapat meminimalisir efek sistemik. Untuk kekurangannya dapat menekan fungsi adrenal, tidak nyaman saat disuntikan, alergi pada pelarut, dan dapat menyebabkan infeksi orbita. Ini yang sistemik, mudah penggunaannya, dapat menjangkau seluruh struktur mata. Untuk kekurangannya di sini dia dapat menekan fungsi adrenal. Efek sampingnya ini lebih sering ditemui. Ini dapat dilihat ya, profil steroid topikal. Profil steroid topikal yang pertama itu prednisolon. Derivat asetat, formulasi suspensi untuk konsentrasinya 0,125%. Yang kedua ada prednisolon, derivatnya natrium fosfat, formulasi larutan. Untuk konsentrasinya juga 0,125%. Yang ketiga ada dexamethasone. Dia derivatnya seperti alkohol atau natrium fosfat. Untuk formulasinya dia dua-duanya ini suspensi. Untuk konsentrasinya 0,1%. Dan untuk cloteprednol itu dia derivatnya etabonat. Formulasinya suspensi, konsentrasinya 0,5% dan 0,2%. Ini ada fluorometolon. Derivatnya dalam bentuk alkohol. Untuk formulasinya bisa berupa salep atau suspensi. Untuk konsentrasinya 0,1%. Terus ini ada medrison ya, dalam bentuk alkohol. Formulasinya juga suspensi. Untuk konsentrasinya dia lebih besar ya dibanding yang lain, di 1%. Selanjutnya ada dexamethasone. Dexamethasone dapat berasal dari dua derivat, yaitu alkohol dan fosfat. Sedianya dapat berupa suspensi, larutan, dan salep. Dexamethasone yang berasal dari derivat alkohol memiliki efek antiinflamasi yang lebih kuat dibandingkan dari derivat lain. Sebentar. Ini selanjutnya ada indikasi pemberian steroid. Kortikosteroid dapat digunakan untuk mengatur inflamasi yang diakibatkan oleh penyakit yang terjadi di permukaan mata.
Jenis yang biasa digunakan adalah fluoremotolon, alkohol 0,1%, altepretinol, etabonat 0,5%, dan prednisolon itu fosfat itu dia 0,5%. Prednisolon asetat dia 1%, dan dexamethasone alkohol 0,1%. Memiliki kemampuan penetrasi yang baik ke humor aqueous dan dapat digunakan pada penyakit di kornea akibat kelainan imunologis dan pada uveitis anterior. Selain itu, kedua obat ini sering digunakan untuk mengatur reaksi inflamasi setelah operasi. Yang selanjutnya, kortikosteroid efektif dalam mengurangi inflamasi. Tetapi, di dalam setiap persediaan dan rute pemberiannya, terdapat efek samping yang dapat terjadi. Penggunaan steroid secara topikal pada mata, kulit, dan mukosa dari saluran pernapasan atas dapat juga diabsorpsi secara sistemik. Ini untuk katarak, penggunaan steroid topikal dapat menyebabkan terjadinya katarak, baik pada anak maupun dewasa. Penggunaan steroid dalam jangka waktu lama atau tahunan dapat mengakibatkan katarak subkapsular posterior, glaukoma, dan kehilangan lapang pandang. Selanjutnya, hipertensi okular atau glaukoma. Peningkatan tekanan intraokular dapat terjadi pada mata normal maupun glaukoma, dan biasanya terjadi dengan rentang waktu 28 minggu dari awal pemberian terapi. Nah, efek peningkatan tekanan dan penurunan kapasitas aliran humor aqueous bersifat reversibel dan dapat kembali ke keadaan semula dalam waktu 1-3 minggu setelah penggunaan steroid dihentikan. Steroid yang diberikan secara topikal cenderung menyebabkan hipertensi okular pada individual tertentu. Penggunaan steroid yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraokular tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, namun jenis steroid pun memiliki peranan. Maaf, tifo sedikit ya. Nah, ini juga dapat menyebabkan penurunan proses pertahanan tubuh terhadap infeksi, sehingga penggunaannya dapat meningkatkan resiko terkena infeksi bakteri, virus, dan jamur. Penggunaan steroid pada infeksi mata memerlukan perhatian khusus agar tidak mengganggu proses perbaikan. Ini memperlambat penyembuhan epitel kornea. Baik steroid topikal maupun sistemik dapat memperlambat penyembuhan kornea. Efek terhadap sintesis kolagen dan fibroblast diperkirakan sebagai mekanisme utama yang memperlambat penyembuhan kornea. Kontraindikasi steroid topikal, penggunaan steroid harus diberikan dengan hati-hati pada pasien diabetes mellitus atau kasus infeksi, gagal ginjal kronik, gagal jantung kongestif, dan hipertensi. Penggunaan steroid topikal harus diberikan dengan pengawasan dan hanya jika diperlukan pada pasien glaukoma. Pasien yang sedang dalam pengobatan dengan steroid harus diperiksa secara periodik untuk melihat keadaan kornea, lensa, dan intraokular. Baiklah, saya rasa itu saja untuk materi presentasi saya kali ini. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maaf dan mohon koreksinya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.